Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau percaya kepadamu. Karena ada tangan-Mu yang menjaga kami sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kami. Kami mau nyanyikan yang terbaik hanya untuk-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku memandang, sebab pertolongan bagiku hanya dari-Mu. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia, tetap ku hidup bagi-Mu sampai selamanya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya
janjimu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Sampai selamanya. Oh, Kau tetap ku percaya Tuhan, sampai selamanya. Oh, karena pertolonganmu nyata dalam hidupku, Yesus, ku percaya sampai selamanya. Hanya pada Yesus, hanya pada Bapa yang baik. Tuhan, ku percaya Kau tetap bagianku selamanya. Ku percaya kepadamu, sebab manusia datang dan pergi. Manusia datang dan pergi, namun Kau tetap bersamaku seumur hidupku. Selamanya Tuhan Yesus, ku tetap percaya. Ku menyembah, ku bersyukur, ku bernyanyi hanya bagimu Tuhan, karena ku percaya Kau selalu melindungi hidupku. Kau selalu mengurapi hidupku, menggandeng tanganku, Yesus. Ku percaya, oh, ku percaya, ku percaya, ku percaya. Tuhan, ku percaya tangan-Mu menjaga, yang berharap kepada-Mu takkan Kau biarkan. Tuhan, ku percaya janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread,
and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan saudara sekalian. Tetap bersyukur, kita sudah masuk di hari pertama di tahun 2024. Dan kita selayaknya lah bersyukur kepada Tuhan, karena sepanjang 2023 Tuhan sudah menyatakan kasih setia-Nya. Dan ketika kita menginjakkan kaki di tahun yang baru ini, kita juga bersyukur karena Tuhan tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang tetap sama, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah yang baik, hari ini tetap baik, dan seterusnya Dia tetap baik. Dia Allah yang mengasihi kita sebelumnya, saat ini, dan untuk seterusnya Dia tetap mengasihi kita. Oleh karena kita tetap bersyukur. Nah, pada tahun ini Tuhan memberikan visi kepada kita secara khusus. Tapi bukan berarti bahwa Evharisto atau mengucap syukur itu sudah ditinggalkan. Sudah tidak berlaku lagi. Sama sekali tidak. Tetap bersyukur. Dan kita tahun ini akan betul-betul fulfilling the divine destiny. Visi kita pada tahun ini adalah fulfilling divine destiny. Nah, nanti sepanjang tahun kita akan bicarakan, kita akan gali lebih dalam mengenai bagaimana fulfilling divine destiny tersebut. Dan apa sebetulnya destiny itu. Ya. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita akan lihat ayat tema kita. Ya. Yaitu yang terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-4, ayat yang ke-34. Nah, sebelum saya bacakan ini, saya akan ceritakan lebih dulu konteksnya apa. Kisah seputar ayat 34 ini apa sebetulnya? Apa yang terjadi di sana? Kalau kita baca dari awal, ya saya tidak usah bacakan, saya ceritakan dulu. Bagaimana suatu saat Tuhan Yesus itu berada di sebuah sumur di wilayah orang Samaria. Dan hari itu sudah menjelang siang. Kemudian datang seorang perempuan Samaria yang hendak mengambil air dari sumur tersebut. Dan kemudian terjadilah percakapan antara Yesus dan perempuan Samaria ini. Yesus memberitakan sesuatu yang mungkin perempuan Samaria ini belum pernah mengetahui sebelumnya, yaitu mengenai air hidup yang Yesus akan berikan kepada orang yang mau menerima Yesus tersebut. Tapi si wanita Samaria ini konsep berpikirnya berbeda. Konsep berpikirnya adalah air sumur. Karena memang dia datang ke tempat itu untuk mengambil air. Nah, tapi Yesus berbicara mengenai air hidup. Dan kemudian beberapa saat lamanya, barulah kemudian si perempuan ini terbuka pemikirannya. Dan dia kemudian mengatakan, wah,
kalau begitu engkau ini betul-betul adalah seorang rabi dan engkau adalah seorang yang ditunggu-tunggu, Mesias itu. Nah, setelah itu perempuan ini cepat-cepat pergi ke kampungnya dan memberitahu orang-orang di sekitar situ mengenai bahwa dia sudah ketemu dengan seorang yang dinanti-nantikan. Di dalam ayat yang ke-29 dari pasal 4 Injil Yohanes ini dikatakan, mari lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Mesias itu? Kata Yunani yang dipakai adalah Christos, yang berarti diurapi. Di dalam bahasa Ibrani adalah Masiah, yaitu Mesias. Dan kemudian orang-orang itu pun berbondong-bondong datang untuk berjumpa dengan Yesus. Nah, tapi sementara itu murid-muridnya yang tadi pergi untuk membeli makanan karena hari sudah siang, sudah kembali. Dan kemudian menawarkan makanan ini kepada Yesus. Tapi dalam ayat 34, Tuhan Yesus menjawab mereka demikian. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, murid-murid itu datang untuk menawarkan makanan yang mereka bawa kepada Yesus. Tapi Yesus memberikan suatu respon yang mereka semua terkejut, yaitu bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi Yesus itu diutus selaras dengan kehendak Allah, berdasarkan kehendak Allah. Yesus ada di muka bumi ini bukan kebetulan, tapi memang adalah merupakan rencana Allah, yaitu dengan mengutus Yesus ini. Nah, di sini kita lihat bahwa rencana Allah itu bukan rencana asal-asalan, tapi ada suatu purpose di situ, ada suatu tujuan. Itu sebabnya Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi kehadiran Yesus di dunia ini untuk melaksanakan rencana Allah itu. Dan kemudian Yesus menambahkan, menyelesaikan pekerjaannya. Menyelesaikan pekerjaannya. Jadi menuntaskan apa yang Allah kerjakan, aktivitasnya, rencananya tersebut. Jadi Yesus datang ke dunia ini dengan suatu maksud, tujuan yang jelas, seperti yang merupakan kehendak Allah, yang direncanakan Allah. Dan supaya pekerjaan Allah itu diselesaikan di dalam Yesus. Nah, inilah yang disebut sebagai destiny tersebut. Ada rencana Allah atau kehendak Allah yang harus digenapi, diselesaikan. Itu sebabnya dikatakan fulfilling divine destiny. Jadi, Jesus has to fulfill
Yesus harus fulfilling, harus menggenapi rencana Allah dalam dirinya. Destiny yang sudah Tuhan kehendaki, Tuhan tetapkan, Tuhan rancangkan itu dalam hidupnya. Itulah sebabnya ayat ini akan menjadi ayat tema bagi kita, yaitu melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi saudara sekalian, ketika Yesus ada di muka bumi, itu betul-betul sudah direncanakan sedemikian rupa oleh Allah. Dan itu harus difulfill, harus dikenapi, harus diselesaikan, harus dikerjakan. Inilah fulfilling divine destiny. Dan ternyata Yesus itu menjadi contoh yang jelas mengenai fulfilling divine destiny bagi setiap orang yang ada di muka bumi ini. Kita semua harus fulfilling divine destiny. Kita harus melakukan kehendak Dia yang mengutus kita dan menyelesaikan pekerjaannya. Loh, saya kan tidak diutus seperti Yesus. Tiap orang purpose-nya berbeda, destiny-nya bisa berbeda. Tapi kan kita juga dilahirkan ke dunia sama seperti Yesus. Kita ini sebetulnya juga diutus Tuhan sebetulnya, bukan kebetulan. Kita lahir ke dunia dengan suatu destiny, dengan suatu purpose, dengan suatu rancangan Allah, dengan suatu tujuan. Oleh sebabnya kata destiny tidak terlalu mudah untuk bisa kita terjemahkan, ya. Tetapi di dalam destiny itu kita melihat ini divine destiny. Ini adalah rencana Allah bagi Kristus, sekarang khususnya bagi kita semua masing-masing. Kita harus sadar bahwa kita itu punya destiny yang harus difulfill, harus digenapkan. Sayangnya banyak orang yang masa bodoh, ignorance. Aku begini ya begini, mauku begini ya begini, sudah. Apa boleh buat? Oh, aku laki kok aku ya harus begini, aku perempuan kok aku harus begini. Sak sukaku. Oh, enggak bisa. Tuhan punya rencana. Mengapa kita menjadi laki-laki? Mengapa kita jadi perempuan? Tuhan mempunyai purpose, ada destiny. Antara lain, perempuan bisa melahirkan anak, bisa mengandung. Itu destiny. Sementara yang pria tidak bisa melahirkan. Prianya membuai sel telur dari istrinya. Dan kemudian istrinya bisa mengandung dan melahirkan anak. Ini sudah destiny yang Tuhan berikan. Oh, kalau gitu destiny itu sama dengan takdir. Beda. Destiny bukan takdir. Juga bukan nasib. Beda. Rencana Allah bukan nasib. Itulah sebabnya Tuhan Yesus katakan di sini, melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Melakukan. Siapa yang melakukan? Yesus. Atas dasar apa? Atas dasar destiny yang Tuhan berikan, rancangan yang sudah Tuhan berikan, kehendak yang Tuhan sudah
tetapkan. Berarti di sini ada kemungkinan untuk tidak dilakukan. Ya, kemungkinan itu bisa terjadi. Kalau tidak mau taat, tidak mau setia. Itulah sebabnya tahun ini, kalau kita berbicara mengenai fulfilling divine destiny, maka kata setia itu merupakan salah satu kata kunci di sini dalam fulfilling divine destiny. Ya, saya mungkin belum bisa bicara panjang lebar. Ya, mungkin baru introduction saja. Nanti kita akan perdalam lagi mengenai divine destiny ini. Jadi yang jelas ini harus kita camkan, ini tidak sama dengan takdir, tidak sama dengan nasib. Tapi ini adalah kehendak Allah, rencana Allah dalam kehidupan kita untuk diselesaikan. Ya, itulah sebabnya Yesus katakan menyelesaikan pekerjaannya. To fulfill divine destiny. Menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Jadi kita semua harus betul-betul memahami bahwa keberadaan kita, eksistensi kita itu bukan kebetulan. Tapi itu memang di dalam koridor rencana Allah yang kemudian kita pahami sebagai suatu destiny dalam kehidupan kita. Nah, kata kuncinya di sini adalah harus setia. Seperti Yesus ini, ketika murid-muridnya katakan, "Rabi, silahkan makan." Tapi Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia. Bukan berarti Yesus tidak butuh makanan. Yesus lapar pada saat itu. Tetapi Yesus ingin menekankan bahwa melakukan kehendak Bapa, fulfilling God's plan, fulfilling divine's plan, divine destiny, itu adalah sesuatu yang penting. Jadi bukan Yesus menolak makanan ini, enggak, mau Yesus, mau makan. Tapi Yesus ingin mengajarkan sesuatu kepada kita. Khususnya murid-murid Yesus pada saat itu. Yaitu kita harus fulfilling divine destiny. Ya. Di hari pertama ini mari kita camkan saja bahwa kita ini semua mempunyai purpose, tujuan sebagaimana rencana Allah bagi kita. Dan ini harus difulfill, harus digenapi, harus diselesaikan pekerjaan Allah itu melalui kita. Kita harus aktif. Apa dan bagaimana? Nanti kita akan belajar lebih jauh. Dan itu tidak lepas dari hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan, mengapa saya kok jadi laki-laki? Tuhan punya rencana khusus. Tuhan, mengapa saya kok jadi perempuan? Tuhan punya rencana khusus. Tuhan, mengapa saya kok punya talenta seperti ini Tuhan, bakat seperti ini, kok saya menjadi seperti ini, dan saya harus seperti ini, dan seterusnya. Karena ada destiny, divine destiny, yang has to be fulfilled, yang harus difulfill. Ya, inilah fulfilling divine destiny. Puji nama Tuhan, tetap bersyukur. Nama Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini bahkan, kami melangkah dengan penuh iman sebab kami tahu keberhasilan, kemenangan, kesehatan, kegemilangan akan terjadi dalam hidup kami. Dan di dalam nama Yesus, setiap orang yang tetap bersyukur dan mau dipakai oleh Tuhan, fulfilling divine destiny ini,
sepanjang tahun yang akan melihat mujizat Tuhan, berkat-berkat yang berkelimpahan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.